pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustadz Menjawab dan kita sudah berada di segmen terakhir ya di Ustadz Menjawab pagi ini. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah memberikan masukan-masukan ke kita ya, dan juga bertanya ke kita. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Namun saya tidak jawab hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa jawab hari ini. Insyaallah saya akan jawab besok ya. Besok pagi insyaallah kita akan tampil kembali. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS. Di antaranya adalah dari Bapak Hakim ya di Garut. Tapi insyaallah saya akan jawab besok insyaallah di saat menjawab dengan tema yang mirip-mirip dengan pertanyaan. Barakallahu fiik. Baik, para pemirsa HTV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita berkaitan dengan tema ini. Silakan para pemirsa yang ingin bertanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini, ya maka saya jawab hari ini. Tapi kalau tidak, maka saya akan tunda untuk saya jawab pada kesempatan yang lain. Insyaallah kalau yang tadi insyaallah saya jawab besok. Barakallahu fiik. Baik, para pemirsa HTV yang Allah muliakan, kita tadi sudah menyampaikan bahwa Maryam ini telah dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa laki-laki yang ganteng, yang tampan itu ternyata malaikat Jibril. Mengabarkan kepada Maryam bahwa dia kelak akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang suci. Tentu berita ini mengagetkan bagi Maryam. Bagaimana bisa mengandung? Bagaimana bisa hamil? Saya ini tidak pernah berzina, saya belum pernah berkeluarga, belum pernah menikah. Bagaimana bisa hamil? Ya? Tapi Allah menghendaki Maryam hamil, maka Maryam pun hamil. Nah, diceritakan di ayat-ayat berikutnya para pemirsa HTV yang Allah muliakan, bisa dilihat di surat Maryam. Ya, bagaimana kisah berikutnya? Allah menceritakan, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi Maryam, seorang wanita suci ya, yang sangat dikagumi oleh masyarakatnya. Bahkan saat kelahirannya, masyarakatnya meminta merekalah bisa mengasuh Maryam. Bawalah bayi itu kepada kami. Kami minta bayi ini untuk kami pelihara, untuk kami asuh. Ya. Jadi masyarakat menginginkan mereka sebagai pengasuh dari anak bayi ini. Karena luar biasa keluarga Imran tersebut. Ali Imran, ya, keluarga Imran itu luar biasa salehnya, luar biasa baiknya dengan masyarakat. Sehingga masyarakat kepingin bayinya itu diasuh oleh mereka. Tapi akhirnya setelah dibuat undian, maka yang mengasuh adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang menangkan undian tersebut. Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam. Nah, ternyata Allah memberikan kabar bahwa dia akan mengandung. Maka setelah betul-betul mengandung, setelah betul-betul hamil, maka Maryam pun kemudian menyisihkan diri ke tempat yang jauh karena malu dengan masyarakatnya. Lalu Allah menceritakan, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Nah, jadi saat kontraksi lah bahasa kita sekarang ya, saat kontraksi hampir melahirkan, Maryam kemudian menyandarkan diri di pohon kurma ya, dan dia berkata, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Nah, karena dia khawatir bagaimana ucapan-ucapan kaumnya terhadap dia. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, katanya, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Nah, ini dia. Ini panduan juga kepada wanita yang sedang hamil. Hendaklah wanita itu dihibur, ya, disuruh makan, disuruh minum, karena dia dalam keadaan yang sakit yang luar biasa. Dalam ayat Quran disebut dengan bahasa wahnan ada wahnin. Ya. Hamil, keadaan hamil itu adalah lemah di atas lemah.
Maka hendaklah wanita yang sedang hamil itu ya apalagi sampai akan melahirkan seperti ini, sedang kontraksi ya, akan melahirkan bayi, maka dia hendaklah disuruh makan, disuruh minum supaya dia kuat untuk melahirkan. Kemudian bersenang hatilah kamu. Nah, juga dihibur ya. Nggak perlu susah payah, dan digambarkan oleh ayat tersebut supaya jangan berpikir soal sakitnya melahirkan, supaya mengalihkan perhatian dia ke tempat yang lain. Maka Allah merintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pangkal pohon kurma, supaya perhatian dia itu beralih dari menahan rasa sakit melahirkan kepada perhatian kepada yang lain, yaitu perhatian terhadap pohon kurma. Ya. Nah, jadi ini satu resep juga ya, supaya tidak begitu terasa begitu sakit saat melahirkan, maka kita hendaklah memfokuskan kepada perhatian yang lain. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu wahai Maryam. Makan, minum, bersenang hati. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melihat ada yang lainnya, istrinya misalnya sedang akan melahirkan, maka hendaklah diberikan sugesti-sugesti agar dia mau makan, mau minum dan bersenang hatilah kamu. Ya, mau bersenang hati. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi Maryam bernazar ya. Jika nanti bertemu dengan manusia, ini adalah firman Allah kepada Maryam, kalau nanti bertemu dengan seorang manusia, maka katakan kepada dia, sungguhnya aku sedang bernazar berpuasa untuk Allah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya, bersenang hati wahai Maryam, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kalau nanti ada orang yang melewati tempat ini, kemudian dia bertanya kepadamu, kamu tinggal bilang, saya lagi berpuasa dan saya tidak bicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, bila kita baca di ayat-ayat berikutnya, dijelaskan oleh Allah ya bagaimana keadaan ketika Maryam itu telah memiliki seorang anak ya. Di ayat 27 ya, Allah menceritakan, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya ya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukanlah seorang penzina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Isa berkata, sungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia merintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi seperti itulah ajaran-ajaran kepada para nabi ya, bahwa mereka tetap saja diperintahkan oleh Allah untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, kemudian untuk berbakti kepada ibunya. Karena Nabi Isa tidak punya ayah ya, dia lahir tanpa ayah, maka disebutkan di ayat ini tidak menjadikan dan berbakti kepada ibunya ya, berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, inilah dia Allah ceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam digendong oleh ibundanya untuk dibawa ya ke hadapan masyarakatnya, lalu ada yang bertanya kepada Maryam ya, ibundanya, wahai Maryam ya, kamu telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar ya, ibumu adalah wanita baik-baik ya, ayahmu wanita laki yang baik-baik, tapi kenapa kamu punya anak yang tidak punya ayah seperti ini ya? Tapi kemudian Maryam menunjuk anaknya. Anaknya lah yang bicara. Dan para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, ada berapa anak yang bisa bicara saat masih bayi, masih dalam buayan, masih dalam gendongan ya, yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya contoh kisah yang tadi ya. Demikian juga bayi Jurej. Ya, kisah Jurej yang sangat panjang yang Nabi sendiri yang menceritakannya. Itu bayinya bisa bicara. Jadi ketika bayi itu digendong oleh Jurej, Jurej bertanya kepada bayi tersebut, ya hulam, man abuk, wahai anak kecil, wahai bayi, siapakah orang tuamu, siapakah ayahmu? Bayi itu menjawab,
abi ra'il ghanam. Bapakku adalah penggembala domba, penggembala kambing. Jadi bayi langsung bisa bicara. Begitu juga dengan kisah Ashabul Ukhdud yang diceritakan misalnya dalam Al-Quran, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidi wa mashhud, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, dan seterusnya. Itu dalam hadis yang menafsirkan ayat tersebut, Allah diceritakan tentang seorang bayi yang meminta kepada ibunya untuk langsung bisa terjun, nggak perlu khawatir lagi, karena mereka dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak yang lainnya, baik, tapi nanti akan kita ceritakan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.